Hari ini saya menjelaskan dasar dua materi. Jadi nanti setengah hari pulang ya. Setengah hari zuhur, makan siang, pulang santai-santai ya. Sebenarnya Sabtu nanti nggak ada materi. Sabtu sama Minggu atau Sabtu nanti dibikin konten kreator ya. Tempat berpindah-pindah di wisata atau di mana. Nah, itu nanti kita sesuai kesepakatan minta di mana ya. Nanti saya tunjuk ya. Nah, saya menjelaskan dua materi dasar. Yang pertama itu saya sebut itu rukun bisnis yang beriman ya. Itu filosofi saya di materi ini saya ambil. Materi ini seperti yang saya terangkan kemarin, bahwa materi ini resume daripada konsep 5S dan konsep bisnis komunis ya. Saya ambil dari sana, dan itu konsep 5.0 yang dijalankan di Jepang sama di Cina. Saya mengakui negara terhebat 5.0 yang menjalankan 5.0 itu Jepang dan Cina. Yang terbaik, Amerika kalah, masih bagusan Jepang. Sehingga mahasiswa di Jepang sama di Cina, saya kalau masuk di chatting group, Anda silahkan masuk di grup-grup mereka ya. Bahasa Jepang mereka ya. Tapi bisa ditranslate bahasa Indonesia. Saya nggak punya pakai bahasa Indonesia sama. Masuk di grup-grup, di grup Facebook ada, di grup blogger juga ada, dan di YouTuber banyak. Grup-grup yang 5.0 yang mereka sudah menjalankan di Cina sama di Jepang. Pemikirannya sudah bagus sekali, luar biasa. Anak-anak muda, umur-umur anak-anak SMK, S1, milenial itu luar biasa di sana. Saya pun masih mengikuti. Itu pengikutnya banyak internasional. Saya tiap malam memang chatting dengan mereka, ya. Chatting dengan mereka, mengikuti perkembangan terbaru dan seterusnya strateginya. Nah, digitalisasi di sana 5.0 itu kan bagaimana menerapkan. Kalau 4.0 manusia tergantung pada digital. Ya. 4.0 itu begini, 4.0 manusia itu sangat butuh sama digital gitu. Kayak seakan-akan itu digital itu menjadi kebutuhan pokok aku kudu iso ya. Yaitu pemerintah begitu. Sekarang kalau Anda masih begitu berarti Anda masih di zona 4.0 ya. Nah itu, orang yang masih butuh digital butuh, ini masih zona 4.0. Jadi teknologi itu menjadi kebutuhan kita. Ya, teknologi menjadi kebutuhan kita. Artinya itu kita masuk di 4.0. Kalau 5.0 berbeda. Teknologi bekerja untuk kita. Sebaliknya ya. Bagaimana teknologi bekerja untuk kita sementara kita santai-santai. Mereka sudah AE, Artificial Intelligence. Yang bekerja adalah bayangannya. Nanti saya jari dalam materi ini bagaimana membentuk bayangan digital sehingga kita nggak bekerja, sistem yang bekerja. Ya, itu penting. Kalau 4.0 itu capek ya. Bagaimana belajar di marketing belum wajar. Bagaimana belajar konten kreator belum sama. Saya juga begitu juga. Kok capek saya masuk di zona 4.0 ini. Materi ini belum berubah ganti lagi kan gitu kan. Update terus, stres lah teman. Banyak mahasiswa, dosen, UKM, pebisnis itu ya gula ya pusing dengan sendirinya di 4.0. Bahkan pemerintah tidak punya regulasi yang pas kan. Di 4.0 itu nggak ada punya regulasi yang pas. Mau diikuti yang mana? Berubah terus ya. Berubah terus, bingung akhirnya. Ya sampai kurikulumnya bingung, mahasiswanya bingung juga. Ya. Outputnya lebih bingung gitu. Itu yang terjadi di 4.0. 5.0 itu sebenarnya dikembangkan pertama itu kalau nggak salah Jepang sama Cina. Yang mengembangkan, kemarin menurut saya Jepang dulu. Jepang kan musuhnya Cina musuhnya Jepang ya. Dalam teknologi itu bersaing dua itu, karena itu musuh bebuyutan kuno ya. Sejak zaman perang zaman dahulu, bagaimana rakyat Cina itu diintimidasi dengan Jepang dengan luar biasa, menyakitkan lah ya. Lalu sejarah-sejarah kuno. Nah dari situ perang dingin di bidang teknologi di Cina dan Jepang itu nggak bisa berhenti sampai kapanpun. Ya. Objeknya adalah Indonesia. Maka beruntunglah menjadi warga Indonesia sekarang. Ketika kita berafiliasi Jepang dengan Cina, jangan ikut-ikutan menghujat Cina, kafir Cina itu minum lah itu. Banyak kan? Apa Cina diusir? Ada nggak? Ada kan? Yang Islam begitu tidak tahu. Yang istilahnya anti Cina lah gitu. Sama, saya juga warga Cina kalau dari sini juga nggak boleh. Tapi ilmunya itu nggak bisa dipungkiri bahwa kita kalah jauh. Nah, salah satunya mereka sudah menerapkan sistem
itu bukan 4.0 tapi 5.0. 5.0 itu namanya disebut era society apa? Anda tahu? Era society. 5.0 itu terkenal era society, pelajari di YouTube. Maksudnya bagaimana era society? Itu sekelompok masyarakat berkumpul. Masyarakat berkumpul yang sudah tidak tergantung pada digital. Gak tergantung sudah. Tetapi digital itu sudah dikelola sedemikian rupa bagaimana digital bekerja untuk kita. Uang bekerja memproduksi uang sendiri. Aplikasi bekerja sesuai dengan AE, Artificial Intelligence. Aplikasi bekerja itu sendiri. Maka di Jepang wajar kalau tidak ada CS, tidak ada kasir, tidak ada akunting. Nah sama, saya pun di sini nggak ada admin, nggak ada karyawan di bidang, bingung. Saya kerja di sini, akuntingnya siapa ya? HRD-nya siapa ya? Nggak ada, nggak punya. Saya HRD nggak punya, akunting juga tidak saya pakai. Terus penghitung laba rugi manajer juga nggak saya hitung. Saya ada satu ini, saya butuh satu orang hanya untuk upload aja. Upload sama foto aja. Kenapa? Karena upload dan foto belum bisa dijadikan AI. Masih manusia. Kalau upload sama foto sudah ada orang yang upload otomatis, saya nggak butuh orang lagi. Ya, itu yang disebut company holding. Yang saya sebut company holding itu kemarin begitu. Bukan kalian punya perusahaan, bukan. Company holding digital. Nah, ending dari semua nanti adik-adik harus punya namanya company holding digital. Baik personal garansi atau di rumahnya. Itu harus. Nah, itu yang saya targetkan. Bukan ilmunya, bukan teori, bukan, nggak penting. Teori-teori ini nggak penting, sudah nggak ada artinya. Nggak butuh, saya nggak butuh teorinya, itu nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Harus hilang teori itu dari kita, flash disk buang aja. Teori hilang lah, nggak ada gunanya teori itu, nggak ada. Nah, bagaimana kita masuk di 5.0, buang semua teori yang ada perilaku, habit, dan pikiran. Sehingga apa yang kita kerjakan itu sudah mencetak uang dan bermanfaat bagi orang lain. Ya, bisa dipahami? Bedanya 4.0 sama 5.0. Ketika masuk di zona 5.0 kita mandang, kita relax, enjoy aja. Nah, Anda berjam-jam di depan komputer sepertinya nggak bekerja apapun. Orang nggak melihat saya, orang itu gila. Siang di depan komputer, malam di depan komputer, kapan nggak di depan komputer? Ketemu di jalan pun masih buka HP kerjaan komputer. Orang bilang gila orang ini, kan begitu. Padahal enjoy aja saja. Padahal saya hanya sekedar sedikit menjalankan habit AI, Artificial Intelligence, karena itu sudah menjadi kepribadian. Tapi saya enjoy aja, pikiran saya enjoy aja, ya, sangat enjoy sekali, ya. Nah, itu fungsinya di AE. AE versi barat itu kita harus, orang di anak-anak di Jepang di dulu, maaf, dalam bodoh-bodoh sekali. Saya kesana bodoh, tidak memiliki keterampilan, kode jauh sama kita, editing bodoh, nggak ngerti, bener-bener. Kesini juga bodoh, nggak ngerti. Editing, wah anak sini termasuk hebat loh, kreatif, bisa capcut, bisa editing, saya nggak bisa. Tapi kenapa dia menguasai AE dan kemudian masuk di zona 5.0? Itu yang saya nggak habis pikir. Ternyata hasilnya di sini, 5 ini, filosofi ini yang mendasari mereka. Nggak perlu belajar ternyata. Loh kok ini gimana? Ini nggak paham Java, nggak paham coding, tapi kok canggih sekali perilakunya. Juga nggak paham bagaimana SEO, SEM, tapi bisnisnya dia berjalan terus. Tiap hari orderan masuk. Orang yang di bawahnya itu bekerja dengan hebat. Dari mana Bang? Bingung kan? Kemampuan nggak ada. Dia keliling kemana-mana, uang banyak, selalu ada. Dia keliling ke Amerika, keliling antar negara, seperti main-main aja. Nah itu orang menguasai AE. Artificial Intelligence sudah menjadi habitnya dia. Orang yang mengendalikan. Ternyata setelah saya simpulkan, sharing-sharing dari ribuan artikel, ribuan makalah, termasuk SQ, TKM dan seterusnya, intinya ternyata di sini. Saya gabung, oh ini ternyata. Saya sampai stres itu mempelajari ilmunya Mardugi dengan konsep-konsep yang aneh-aneh. Pernah dengar di YouTube Mardugi Womik? Coba ikutin. Dia orang AI yang luar biasa. Tapi pemahamannya kadang-kadang di luar nalar nggak masuk. Ya. Jadi hari ini
kesimpulannya untuk menjadi 5.0, nanti ini pahami, ini ada di YouTube, pelajari balik-balik sama. Saya pun masih belajar juga ini, terus mencoba. Intinya bukan pengetahuan, bukan ilmu sains. Jadi begini, bukan sains, bukan teknologi, ya, bukan sains, bukan teknologi, tetapi adalah attitude, skill, leadership. Jadi ilmu pengetahuan sudah tidak dibutuhkan, sudah nggak ada gunanya. Ilmu pengetahuan itu seperti sapu, ya. Tujuan kita menempati ini kan bersih, mama. Kamu di ruang bersih, wajib punya sapu. Setelah bersih, sapu Anda buang kan? Bisa paham? Nah, Anda masuk di AE. Ternyata nyapu itu tidak harus kita lakukan. Bisa kita banyak pembantu, menyuruh orang. Ternyata kita rokokan atau makan-makan atau di depan komputer. Kita nggak perlu nyapu sendiri. Nah, itu AE. Hebatnya Jepang sama Cina di situ. Nah, kita sementara di Purwokerto menjadi 4.0 terus orangnya. Bisa dipahami? Nah, itu. Jangan stres belajar IT mati-matian. Ya kan otak ilmu. Belajar Rafael itu Anda sampai S3 nggak tamat gitu ya. Bener kan? Belajar Rafael kalian sampai meninggal umur 70 nggak akan khatam. Bener itu. Nggak akan khatam tiba-tiba meninggal. Kapan gunanya ilmu Rafael kan gitu. Kalian belajar bener. Maka saya tanya kemarin, siapa di sini yang profesional Rafael? Enggak ada. Saya ketemu master S3-nya Rafael, masih ada lebih tinggi lagi Pak, gak ada habisnya gitu. Itu kapan boleh duit? Ayo ngomong bahasa Jawa, gak ngerti dia. Kapan mencari, kapan ilmu kita Rafaelnya itu menguntungkan uang? Yang namanya belajar Java, SQL, itu kalau dikembangkan gak ada habisnya. Belajar lagi Oracle, gak ada habisnya juga, gak ada habisnya, terus berkembang. Artinya kita jangan terjebak di ilmu sapu, si sapu tadi ya. Jangan terjebak di dunia sapu. Anda lupa tujuannya itu kebersihan. Anda menikmati dan happy kan begitu kan? Senang-senang di rumah menikmati bersih. Nah, ternyata kita tidak perlu beli sapu. Bisa menyuruh orang lain yang mengerjakan nyapu itu. Ternyata di bidang apapun bisa terjadi. Nah, bisa dipahami? Itu namanya 4.0. Sedikit loh bedanya. Hanya membedakan pikiran. Yang satu itu saya harus belajar, saya harus menguasai digital, saya harus bisa content creator, sampai bisa. Di mati-matian belajar itu Anda lupa. Sampai lu segala-galanya lupa itu. Anda terlena di sana. Nah, sementara yang 5.0 enjoy orangnya. Saya nggak perlu belajar itu loh. Tapi orang yang punya kebiasaan itu, bagaimana saya bayar? Ya, bagaimana sistem-sistem yang sudah berjalan itu saya cloning, saya ambil, saya jalankan di kebiasaan saya. Tinggal saya merubah pikiran saya saja. Saya tidak perlu belajar, tapi mereka semua bagaimana menguntungkan saya. Ya. Saya nggak perlu belajar mereka bagaimana saya memanfaatkan platform itu. Itu yang disebut SEO ya, SEO sama SEM. Ya, jadi bisa dipahami ya. Ada yang tanyakan coba kalau bingung memahaminya? Ada? Coba ada? Memahami pemahaman arti AE sama 4.0 5.0. Paham ya? Nah itu mudah sebenarnya. Jadi kita memanfaatkan teknologi menjadi perilaku, bukan ilmu pengetahuan loh, jangan sekali-kali Anda itu membanggakan ilmu pengetahuan, jangan, itu salah. Ya, Anda kuliah jangan bangga dengan ilmu kalian, salah, nggak ada gunanya. Tetapi ilmu pengetahuan itu kan sapu, ya. Tapi sapu itu penting, jangan bilang nggak penting. Ya. Kalau Anda walaupun banyak 1.000 orang gak ada sapu juga gak bersih. Ingat ya, sapu itu penting tapi jangan dibanggakan. Ilmu pengetahuan itu sangat penting, tapi jangan dibanggakan. Begitu juga ijazah. Ijazah itu gak penting, gak ada gunanya. Gak ada gunanya, sobek gak apa-apa. Tapi jangan lupa bahwa ijazah itu adalah hidayah atau karomah Allah yang terbesar kepada orang modern. Itu ijazah. Kalau kalian tidak punya ijazah, mau melamar lurah, ya susah.
Anda mau jadi dosen, nggak punya S2, S3, ya nggak jadi. Betul nggak? Nah, jadi ijazah itu karomah yang diberikan Allah di manusia bodoh. Tapi ingat, ijazah itu nggak penting-penting amat, tidak penting amat. Di satu sisi ijazah itu nggak penting, nggak ada gunanya. Tetapi di sisi lain itu karomah, itu yang disebut sisi mata uang. Ya, paham? Nah, itu yang disebut sisi mata uang. Artinya, jangan mementingkan ijazah Anda terobsesi karena faktor ijazah, sehingga menghalalkan segala cara. Mau dapat nilai A ngerepek dan seterusnya. Ini contoh mau jadi PNS nyuap dan seterusnya, faktor ijazah ya, karena dia mengandalkan formalitas. Nah, di 5.0 nggak dibutuhkan. Makanya di Jepang kalau ada orang korupsi langsung tembak, orang salah dibunuh. Di Cina orang korupsi langsung dibunuh. Mengapa? Mereka masih membutuhkan kamuflase itu. Maka di 5.0 seperti itu. Yang berlaku adalah hukum perilaku ya. Ilmu pengetahuan harus dipindah ke perilaku kita. Bisa. Umpama ahli jurusan TI, bagaimana Anda memiliki ilmu-ilmu di bidang pengoperasian, pembuatan aplikasi dan seterusnya, itu menjadi perilaku. Jika Anda nggak sukses di sana, itu menjadi habit Anda, jadikan habit. Ketika Anda jadi habit, Anda cukup bisa platformnya, bisa ini begini. Nah, pada saat seperti itu, Anda bisa menginstruksikan orang lain untuk bekerja untuk Anda. Anda nggak perlu mengerjakan sendiri. Oh, saya garap ini butuh seminggu. Kalau ini saya butuh 1 titik, maka butuh 10 orang. Dikendalikan ke sistem itu untuk bekerja. Atau temannya untuk bekerja. Suatu saat Anda juga melakukan itu ke temannya dan seterusnya. Ya, untuk bekerja. Nah, ini yang disebut 5.0. Kita tidak bekerja sendirian. Maka disebut era society. Bermasyarakat. Maka kalau 5 orang, 6 orang berkumpul di bidang TI, maka kalian mengerjakan sebuah platform begitu mudahnya seperti tidak bekerja. Untung-untung yang satu itu menyelip, sudah garapan ini. Mengerjakan orang lain itu bekerja, menggarap. Dengan pembagian tugas yang tentunya yang sesuai dengan jobnya masing-masing bekerja, maka hasilnya sempurna. Kalau dikerjakan sendiri ketinggalan. Ya, itu penting. Itu 5.0. Maka pikiran sebenarnya 4.0 sama 5.0 itu adalah cara menempatkan pikiran saja. Mudah ya, pahami? Jadi bisnis saya itu cara menempatkan pikiran. Pikiran kita rubah menjadi 5.0 per hari ini, jangan 4.0, biar nggak stres ya. Walaupun perilaku kita belum, ya. Minimal pikirannya dulu. Ya, minimal pikiran kita dulu 5.0. Ya, saya ini manusia AE. Sudah pikiran saya A, pikiran kita dulu. Ya, saya harus AE. Saya sudah menjadi AE. Pikiran saya dulu. Nah, pelan-pelan sambil kuliah, sambil berjalan, bagaimana mata saya ini berperilaku 5.0. Tangan saya, gerak saya, waktu saya. Nah, menit saya dari menit ke menit, dari hari ke hari dilatih menjadi 5.0. Lama-lama akan menjadi habit. Habit yang berulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang berulang-ulang akan menjadi kebudayaan atau tradisi atau adat. Adat yang kebiasaan akan menjadi sebuah hukum. Hukum itu menjadi dogma, dan dogma itu akan menjadi kepribadian seseorang. Itu yang disebut 5.0. Ya, nah itu pelan-pelannya berubahnya ke sana ya. Metodenya ini. Yang pertama, masukkan di pikiran bahwa Anda masuk di 5.0. Itu Anda sendiri yang tahu, bukan saya ya. Ya, Anda menggeningkan sendiri pikiran ini, 5.0 ya, harus dirubah ke 5.0, pelan-pelan dirubah ya. Cara berpikirnya, pastikan dulu pikirannya. Nah, kemudian, kalau Anda bingung, ingin tahu pikirannya sendiri, maka Anda harus tahu 2 hal, PAS dan PBS. Dalam ilmu psikologi itu diajarkan PAS. Ada yang tahu ya? PAS sama PBS? Gak pernah dengar kan? Nah, karena bukan psikologi. Wajar. Kalau jurusan psikologi nggak tahu, ini saya tertawakan gitu ya. Apalagi jurusan bisnis nggak paham. Nah, ternyata untuk memahami ini, AE itu butuh, karena diterapkan di pikiran. Pikiran itu ada PAS dan PBS. PAS itu dalam orang psikologi namanya pikiran alam sadar. Ya.
Yang kedua, PBS, pikiran bawah sadar. Manusia hidup dikendalikan dua hal ini. Contoh, nama siapa? Huda, Pak. Huda. Nah, ini Huda. Huda ini pikiran alam sadarnya. Iya, saya di sini mendengarkan Pak Imron cerita. Oh, Pak Imron itu begini. Kemarin waktu kamu di Poltek sana belum pernah bayangkan itu kan? Gak terbayangkan. Kejadian hari ini kan gak pernah terbayangkan. Nah, memori Anda gak terbayangkan. Gak pernah kalian akan menemui saya ngomong seperti ini dan bahkan mendengar omongan saya begini. Gak pernah. Benar kan? Tidak akan terjadi. Awas. Anda hari ini mendapat pikiran alam sadar dari omongan saya. Maka yang terjadi di pikiran bawah sadar Anda berontak. Benar tak Pak Imran ngomong, nggak pembohong nggak? Bisa begitu. Wah, orang ini ngomong benar kayaknya, masuk akal. Bisa begitu. Nah, di internet banyak. Dan seterusnya. Anda akan menggodok omongan saya di pikiran bawah sadar itu. Betul nggak? Dengan berbagai macam pertanyaan, apa benar ya? Apa bisa saya? Pikiran bawah sadar Anda, walaupun Anda ngomong sama sini sudah bergerak otomatis. Bergerak itu, benar nggak? Benar kan? Manusiawi. Kan saya ngomong begini di alam sadar, pikiran bawah sadar Anda bergerak. Sebenarnya Anda hari ini telah berdiri dua sosok makhluk di dalam jiwa Anda. Yang pertama alam sadar, yang kedua pikiran bawah sadar. Kalau ini saya lanjutkan Anda kena hipnotis. Kalau saya tambah 5 menit Anda akan terhipnotis ya. Saya tidak mengajari hipno. Jadi pesulap merah saya. Nah, saya tidak mengajari hipno ya. Kalau ini materi hipno saya lanjut menjadi hipno. Tiba-tiba Anda tertidur gitu. Tertidur ini bisa. Hari ini saya tidak mengajar hipno. Saya mengajarkan tentang era society. Nah, bisa ya? Saya sebatas di pintu hipno. Di pintu hipno itu dua. Kalau manusia siapapun yang disebut sihir, orang itu sudah bisa memisah pikiran alam sadar dan pikiran bawah sadar. Yes, pikiran alam sadar, pikiran bawah sadar. Saya pegang. Ini saya. Anda bisa menghipno orang. Itu ya. Nanti saya akan mengajari hipno ini karena materinya bukan psikologi. Jadi yang kedua, pastikan pikiran alam sadar, pikiran bawah sadar. Anda pegang dua. Karena setiap hari kita itu di bawah dua makhluk ini. Betul nggak? Sekarang yang jadi masalah, pikiran alam sadar itu Anda tidak bisa mengendalikan. Pasti hadir. Yang jadi masalah pikiran alam sadar yang bahagia, Anda hari ini di PHP pacarnya. Pusing kan? Terus gak kira, alhamdulillah aku di PHP sewenang. Gak kira begitu. Gak kira begitu kan? Yang jadi masalah Anda hari ini naik motor, maaf, bannya kempos, bocor. Loh, itu pikiran alam sadar, terjadi. Yang jadi masalah hari ini Anda gak punya uang dan seterusnya. Hal-hal penderitaan yang masuk. Dan seterusnya, itu terjadi loh ya, bener gak? Nah, itu pikiran alam sadar. Hati-hati, Anda dimainkan dalam pikiran alam sadar. Pikiran alam sadar Anda itu mempermainkan diri Anda dalam segala situasi dan Anda bisa terjebak di situ. Kalau Anda terjebak di situ, apa dampaknya? Stres, pasti. Malas, marah, dendam, macam-macam bisa terjadi. Nah, begitu. Agar kita tidak terjebak di pikiran alam sadar, karena pikiran alam sadar itu 4.0, maka kita harus masuk di pikiran alam sadar, pikiran bawah sadar. Nah, sekarang bagaimana caranya masuk di pikiran bawah sadar? Ingat, pikiran bawah sadar itu hard disk. Tahu hard disk? Nah, hard disk. Sekarang saya masuk di zona pikiran bawah sadar manusia. Dari sini Anda akan bisa menjadi entrepreneur hebat. Akan menjadi, karena ini saya cuci otak. Ya. Ada saya cuci otak entrepreneur gitu. Tanpa saya sadari, Anda nanti nggak jadi PNS, nggak suka. Ternyata PNS nggak enak. Ya. Tim saya yang namanya Adib, ini dari Blok Agung, dicuci otak, namanya Adib. Masih mahasiswa sih. Dibayar 20 juta, ditolak. Tim santri saya digital,
yang mengajari ini, kamu kok bisa jadi santri, ini S1, ini sudah lulus, sudah lalu alumni santri Blok Agung, sementara adik kelasnya masih semester berapa? Semester 5. Semester 5. Dia langsung podcast di Blok Agung, kiainya tersadar, loh, kamu semester 5 kok punya CV, punya perusahaan, punya untung, sudah beli motor, beli ini, beli rumah, kok bisa kan? Orang satu pondok kaget masuk di podcast. Dia menutup dirinya karena masih anak-anak memang. Saya ajari 1 tahun, 1 tahun, ini kok materi saya 3 bulan, dia termasuk orang yang sukses, bisa, ya akhirnya jadi. Karena jadi mentoring, ya belajar mentoring, belajar digital dan seterusnya. Ya masih belajar juga sama. Nanti pasti di sini satu saat ya. Nah, si dia itu mampu mengendalikan. Kalau saya training, awas, kamu jangan terjebak di pikiran alam sadar, karena pikiran alam sadar tidak bisa kita kendalikan. Hari ini siapa yang kita temui? Lihat setiap hari duit 1 juta ngarepe moto ya enak gitu. Ya, bener kan? Tiap hari ngarepe dikit duit enak ya. Makanan enak dan seterusnya enak. Tapi kalau bersifat penderitaan, PHP dan seterusnya, stres. Nah, ternyata manusia itu agar tidak terpengaruh oleh pikiran alam sadar, pikiran bawah sadarnya itu harus dikelola di manajemen. Bagaimana memanajemen? Manusia menjadi gundah, menolak, bahkan kalian tidak punya duit, maaf, kalian tidak bisa kaya, dan kalian tidak bisa mempelajari segala sesuatu apapun karena pikiran bawah sadar Anda kocar kacir harddisknya. Harddisk kalau susunan partisinya, coba ini. Harddisk saya itu super sempurna, ketikkan Explorer. Di komputer itu nanti saya buka. Menyusun komputer file C, Windows, file D, muncul data, kemudian data penjualan, data HRD, data dan kemudian data penjualan, di sub lagi data penjualan marketplace, data penjualan online, data penjualan ekspor, data ekspor ke Cina, data Cina ekspor ke sini dan seterusnya. Ya, terus sehingga mencari data kan enak. Ya, itu namanya mempartisi harddisk. Tapi kalau kalian nyari file pokok disimpan di stres, komputer itu bisa hang. Ya, benar kan? Nah itu manajemen. Sama pikiran bawah sadar seperti itu. Nanti kalau Anda paham materi ini, Anda akan bisa mengendalikan apapun di alam sadar. Ya, apapun yang di alam sadar Anda bisa gerakan. Aku besok ingin uang 1 juta, bisa. Demi Allah bisa. Saya jamin garansinya demi Allah bisa. Besok 3 minggu lagi saya butuh 1 miliar, butuh 100 juta, butuh 20 juta. Suka-suka lu lah. Suka-suka kamu lah. Benar. Omongan saya ini benar, 100% betul. Karena salahnya. Tapi dengan syarat pikiran bawah sadar hadisnya data foto dengan teman, foto masih kuliah, foto SD dan seterusnya, foto SD, foto dengan ini, foto dengan A, dengan B, dengan A waktu ini, waktu di sini, foto dengan A, saya pernah pacaran dengan ini, contoh ya. Lengkap. Ketika Anda mencari folder itu sangat mudah kan? Bisa dipahami? Nah, di data. Maka pikiran bawah sadar kita sebagai manusia itu rata-rata semrawut, gundah campur sedih, sedih campur bahagia, bahagia mikir utang, kelaparan, makan-makan, wis di PHP orang, wis permasalahan ini dan itu, motor pan, campur aduk menjadi satu. Bagaimana mau memutuskan? Bagaimana mau mengambil folder-folder itu? Saya hari ini mengambil folder ilmu pengetahuan saya tentang digital marketing. Sudah campur aduk dengan emosional marah yang di PHP temannya, dengan HP yang hilang, dengan masalah kemarin yang berbagai macam. Benar nggak? File itu akan tercampur aduk karena foldernya nggak jelas. Maka yang terjadi adalah kalau gundah pusing ya seputar komputer hang lah, komputer lemot hang karena folder tidak jelas. Bisa dipahami? Nah, setelah pikiran Anda porsi contoh. Pikiran Anda, kalau saya
pikiran saya itu 50% pikiran bawah sadar saya partisi untuk Allah. Saya mempartisi pikiran saya, pikiran bawah sadar saya itu 50% untuk Allah. Itu saya cerita ya. Kemudian pikiran bawah sadar saya yang 50% saya bagi. 10% untuk bisnis. Bisnisnya tanya 10%. 10% lagi keluarga, 10% lagi teman, 10% lagi hiburan, 10% lagi saya kosongkan. Betul ya? Saya mengasih harddisk 1 terabyte di pikiran saya. Saya kasih 1 T untuk menyimpan data. Ketika ada alam sadar yang masuk, saya taruh di sini. Bisa dipahami? Ini saya kelola di sini penting apa enggak ini? Masuk jebret datang orang. Kata orang, besok bisnis sama saya ke Surabaya. Tak ajak kontrak MOU, oke, kita bisnis. Per bulan 100 juta. Oke, bagus Pak. Tapi ketika bagus, tak simpen di partisi saya yang kosong. Ya, 1 terabyte cukup. Nah, ketika masuk di partisi ini, saya koordinasi dengan partisi yang 50%. 50% ini Allah. Saya taruh di 50%. Iman dan Islam dan seterusnya. Saya tanya ke sini, benar apa enggak ini? Nah, ini benar enggak partisi Allah? Benar apa enggak? Ayo tanya lagi. Wah, enggak benar ini. Coba tanya partisi yang lain. Partisi mana yang menolak gitu. Ya. Hebatnya partisi pikiran manusia PBS itu bisa diajak bicara. Kalau di harddisk nggak bisa. Benar nggak? Dia benda mati. Tapi partisi-partisi di pikiran kita itu bisa diajak bicara. Benar nggak? Ini sedih. Kok sedih hati ya? Kan benar kan? Bertanya kan? Kemarin saya dapat uang. Dari mana uang itu ya? Terus berpikir lagi. Nah, kita ajak partisi itu, ketika partisi lain menolak, ya jangan dilakukan. Itu fungsinya. Fungsinya pikiran bawah sadar. Yang ada sisa partisi. Maka partisi Tuhan saya tempatkan 50%. Nah, ketika pikiran bawah sadar sudah terkendali bahwa ini, maka alam sadar yang tergantung. Pikiran bawah sadar Anda nggak terganggu. Loh, ada info ini. Bahkan Anda ada yang ini mau dibunuh orang, oh, santai. Mau dibacok orang, santai bro, tenang. Bisa bilang begitu. Anda malam-malam dirampok orang naik motor. Loh, ada mas? Masih. Cangkruan dulu, rokokan dulu mas. Bingung kan rampok itu? Bisa tenang. Masih ini mas bro, tenang. Oh gampang kalau soal duit. Nah bro, wah teman lama dah ketemu. Duduk sini mas. Ini ada uang, ayo beli minuman, beli rokok dulu lah. Bingung kan maling itu? Bingung nggak? Bingung. Mengapa? Karena saya mengendalikan pikiran bawah sadar saya dengan sempurna. Sehingga alam sadar saya tidak bisa mempengaruhi pikiran bawah sadar saya. Pikiran bawah sadar saya itu ada ilmu pengetahuan, ada iman, ada Islam. Itu. Kemudian karena hal-hal yang negatif masuk di pikiran bawah sadar saya sudah kefilter, tak usir dulu. Saya punya teman ini mencuri, suka ini juga ngerasa ini, suka teman itu, sudahlah nggak saya temanin terus. Diusir kan? Oh saya nggak suka teman ini, sudah saya nggak ngerasani teman ini, saya tinggal lagi. Oh saya nggak suka sama bisnis ini, nggak suka, sudahlah bisnis ini saya nggak suka, saya sukanya ini terus. Maka yang ditampung di pikiran bawah sadar itu hal-hal yang sudah kita terima dengan pribadi kita. Nah, bisa dipahami? Baru kita bisa mengendalikan diri. Ini yang disebut 5.0, yang disebut bagian-bagian daripada recovery DNA digital. Itu dari pikiran kita. Setelah ini terjadi, maka kita wujudkan dalam perilaku. Ya, dari pikiran kan? Ini kan masih pikiran loh ya. Belum perilaku, belum panjang. Materinya panjang ya. Kunci di sini, di pikiran dulu. Setelah pikiran ini terjadi, maka Anda wujudkan dalam bentuk yang disebut SOP. Standar Operational Procedure. Job Description.
ADART. Ya, aturan tata tertib, undang-undang dan lain-lain yang berlaku bagi diri kita dan seterusnya. Kemudian karena itu muncul dari pikiran bawah sadar yang sempurna, maka akan dilakukan oleh tangan, mulut kita melakukan itu enjoy, nikmat. Karena itu cerminan dari pikiran bawah sadar kita yang sudah terkonektif, tersinkronisasi menjadi sebuah satu integrated yang kuat. Maka akan menjadi project plan yang bagus, menyusun bisnis begitu. Ya, dipahami? Nah, setelah mengetahui itu, ini dipahami dulu. Ini yang disebut holding company yang berbasis IT digital. Bisa dipahami ya? Nah, tidak saya lanjut. Kalau saya lanjut, materinya hipno lagi. Saya lanjut ke ini. Setelah paham itu, maka kita masuk yang saya sebut mencuci pikiran sang entrepreneur ini. Itu tadi pembukaan aja. Audio Jungle. Hadir dengan varian kopi jantan original dan kopi rempah Nusantara. Terbuat dari biji kopi robusta lanang pilihan sehingga berkhasiat meningkatkan vitalitas. Dicampur dengan rempah-rempah Nusantara, efektif membantu menjaga stamina dan daya tahan tubuh Anda. Kopi Bikla diolah secara higienis sehingga menciptakan aroma dan rasa yang istimewa. Kopi Bikla, kopi pesantren untuk negeri, dari kampung untuk dunia.